Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Deni Rahmawardani SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu teks ceramah. Kita akan mengupas teks ceramah mulai dari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar sebelumnya ya akan Ibu bacakan. Kompetensi dasar pada teks ceramah yang pertama 3.6, yaitu tentang pengetahuannya ya, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian kompetensi 4.6, yaitu tentang keterampilan mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi nanti yang pertama 36.1 menelaah isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian 3.6.2 menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian 4.6.1 mendesain ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Yang terakhir 4.6.2 menyusun ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendesain ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menggali informasi dalam diskusi, peserta didik dapat menyusun teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya untuk struktur teks ceramah. Ada 3. Yang pertama pembukaan, lalu nanti yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Mari kita bahas dulu yang pertama, yaitu pembukaan atau pendahuluan, bisa disebut juga dengan tesis. Apa itu pembuka? Bagian pembuka biasanya ada salam, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian di dalam pembuka juga ada pengantar. Bagian ini berisi paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Kemudian struktur yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Di dalam isi berisi tentang inti, yaitu berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian berisi juga gagasan, berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan. Bisa juga diberikan saran. Kemudian ada salam penutup. Sama dengan salam pembuka, berarti mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup.
Ya, di sini Ibu berikan contoh ya. Contoh struktur teks ceramah. Yang pertama tesis. Tadi di sana sudah Ibu jelaskan tentang adanya salam pembuka, yaitu adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk belajar mengenai pentingnya waktu ya. Di situ adanya salam pembuka. Kemudian struktur teks rangkuman argumen ya, atau tadi disebut dengan isi. Nah, di sini sudah Ibu berikan warna merah ya, warna merah yang mengandung isi. Di dalam rangkuman argumen itu adanya pendapat atau opini ya. Di sana juga disertai fakta-fakta. Nah, contohnya ini ada yang sudah Ibu beri warna merah. Hal ini dikarenakan kita menunda-nunda waktu tersebut dengan harapan masih ada waktu esok. Padahal waktu tidak bisa diulang atau diputar kembali. Seperti pepatah mengatakan, tidak akan kembali hari-hari sebelumnya. Hal ini menunjukkan orang-orang yang menelantarkan waktu tidak mengerti betapa pentingnya dan betapa utamanya waktu. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda waktu ya. Karena apa? Karena waktu tidak akan kembali lagi. Seperti itu ya, dalam argumen kita memberikan alasan mengapa kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang ya. Sama, Ibu beri tanda merah juga di situ ya, untuk menandai mana yang bagian penutup penegasan ulang. Jadi di sana ditegaskan lagi tentang pendapatnya. Di sana ada kalimat, teman-temanku sekalian, perlu kalian ingat, hidup adalah pilihan kita. Jalan yang kita pilih adalah hak kita. Namun ingat, setiap pilihan, setiap jalan dan keputusan yang diambil memiliki resiko yang kita tanggung. Nah, di sana dijelaskan lagi alasan mengapa kita harus selalu menghargai waktu. Itu penegasan ulangnya. Kemudian ada salam penutupnya ya. Salam penutupnya di sana demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam penutup di sana. Kalau di awal tadi ada salam pembuka, kemudian di penutup ada salam penutup. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks ceramah ya. Ibu ulangi, ada tesis pembuka, kemudian ada isi, yang ketiga ada penutup. Kemudian kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks ceramah ya. Ada beberapa. Salah satunya yang pertama ada di sini. Yang pertama memakai kata ganti orang pertama dan kata ganti orang jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama di sini ya, tunggal itu ada aku, daku, saya. Kemudian kata ganti orang jamak yaitu kami, kita. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal itu ada kamu, anda, saudara. Dan kata ganti orang kedua jamak ada kalian, sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga ada ia, dia, beliau. Dan yang terakhir kata ganti orang ketiga jamak ada mereka. Jadi kalau di dalam salam pembuka itu disapa hadirinya, para hadirin sekalian. Nah, di sana sudah masuk ke ciri kebahasaan teks ceramah, kata ganti orang kedua jamak. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ciri kebahasaan teks ceramah yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi ya. Di sana Ibu berikan contohnya menggunakan kata dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, gitu ya. Kemudian yang nomor 3,
Kaidah kebahasaannya memakai kata kerja mental atau verba tingkah laku. Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan. Ya. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata yang artinya mengajak, membujuk supaya para pendengar maupun para pembaca mengikuti apa yang diinginkan si penulis atau si pembicara ya. Contohnya menggunakan kata sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Kemudian yang terakhir adanya kalimat fakta dan argumen. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang memiliki data akurat, bersifat objektif dan benar-benar terjadi. Jadi sudah dipastikan kebenarannya. Kemudian ada kalimat argumen atau kalimat opini, kalimat pendapat, yaitu pendapat tentang diri sendiri, dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kalimat cenderung subjektif, yaitu hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Seperti itu. Jadi di dalam kaidah kebahasaan tadi ada 5. Memang tidak harus semuanya ada, tapi paling tidak ada salah satunya seperti itu. Tadi kita sudah belajar tentang KD pengetahuan ya, mencari struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Kemudian kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang keterampilan, yaitu bagaimana cara menyusun teks ceramah yang baik. Yang pertama kita akan membuat pembukanya dulu, kemudian isi, selanjutnya kita akan membuat penutup ya. Langkah-langkah dalam menulis teks ceramah. Yang pertama, kalian akan menentukan topik. Jadi topiknya kalian tentukan dulu. Misalnya topik yang aktual saat ini tentang corona, bisa kalian gunakan ya. Jadi yang pertama ditentukan adalah membuat topik. Terkadang topik ceramah juga dapat didapatkan secara tidak sengaja. Misalnya kita membaca berita, membaca kabar yang sedang hangat dibicarakan ya. Tetapi tidak harus semua topik itu kalian bisa pakai. Kalian harus bisa memilah-memilih mana kiranya topik yang baik untuk disampaikan dan mana topik yang tidak disampaikan ya, karena nanti akan menimbulkan pro dan kontra kalau kalian asal menentukan topik. Nah, yang kedua mendesain kerangka ceramah ya. Dalam mendesain kerangka ceramah, kenapa kalian harus membuat kerangka ceramah dulu ya? Karena seperti kita membuat rumah ya, kita harus membuat desainnya dulu. Seperti kita membuat ceramah, kita harus membuat kerangkanya dulu agar nanti terstruktur dan terarah ya. Jadi pembuatan kerangka teks ceramah yang baik ada di sini ya, ada 4. Jadi ketiga struktur yang harus dibuat yaitu pembuka, isi, kemudian penutup. Maksud dan tujuan ceramah juga harus diungkapkan dengan jelas. Kemudian pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Jadi jangan sampai dalam satu paragraf itu ada beberapa gagasan pokok. Nah, dari satu gagasan pokok nanti akan dijelaskan ke kalimat-kalimat penjelas gitu. Dan bagian setiap kerangka harus tersusun rapi secara logis dan sistematis. Dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya itu harus padu. Jangan sampai ada kalimat rancu ya, atau kalimat sumbang seperti itu. Nanti pendengar bingung, ini temanya mau apa gitu. Ya, sudah langkah menulis teks ceramah yang kedua. Kemudian langkah menulis teks ceramah yang ketiga, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi kerangka yang sudah dibuat tadi disusun ya. Setelah selesai dibuat, setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif,
kalimat pokok di awal paragraf maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Jadi boleh kalimat utamanya di awal, boleh juga di akhir ya, terserah kalian. Bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang disampaikan. Yang pertama, caranya mengkaji bahan secara kritis. Jadi kalian pilih lagi tadi temanya, bahannya yang akan kalian sampaikan. Kemudian meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro dan kontra. Dan yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah. Ya, itu tadi materi teks ceramah yang sudah Ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari teks ceramah. Nah, karena ini masih dalam pandemi, jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan. Jangan sampai lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.